Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore, Semeton Taksu Agung dimanapun berada. Kembali lagi dalam acara Kala Purwaka, di mana pada edisi kali ini sudah hadir adik saya sendiri. Kenapa sebut adik? Karena kita satu kampung dari Tabanan. Muka juga agak mesif-mesif ya. Dari Tabanan. Ini namanya Kadek Dita. Salah satu juga anak dari guru saya, yaitu Bapak Madi Arnawa, di mana Pak Madi banyak memberikan saya motivasi, banyak mengajarkan saya tentang komposisi, dan tentunya banyak memotivasi seniman-seniman muda, termasuk saya juga, untuk lebih berani berkarya begitu. Nah, ini anak kedua ya, namanya saya sering panggil dia Kadek Dita. Beliau kuliah di Unhi, tidak di ISI tapi di Unhi. Namun karena darah seninya sangat kental sekali, jadi untuk Dita juga termasuk juga pewaris dari bapaknya. Saya sebut pewaris karena memang sangat mahir dalam menggambar dan juga berkomposisi. Mungkin Dita bisa perkenalkan diri dulu sedikit, nama lengkapnya. Nama saya sendiri adalah Imade Dita Nafa Prajanata. Kalau di rumah bisa dipanggil Dita, Dita. Ya, apa-apalah. Kalau panggilan akrabnya itu Kecot, kalau nggak boleh. Sering dipanggil Kecot ketika kalau saya di rumah. Mungkin di Penuh bisa. Umurnya berapa? Umur saya, umur sekarang saya itu 23. Oh, berarti sudah menjelang. Ya. Menjelang apa ya? Ya. Menjelang ke jenjang kedewasaan. Ya. Kedewasaan. Ya. Ya. Kenapa dipanggil Kecot? Dulu sejarahnya Kecot itu waktu pas Taman Penasar di Perian, nggak masalah. Artinya saya tuh bilang keceplosan kata-kata kecot gitu. Jadi teman-teman langsung. Ya. Mungkin karena saya agak sedikit gini orangnya, mungkin kalau di pergaulan, makanya saya dipanggil Kecot. Agak sedikit gila gitu. Ya, seniman itu harus gila ya. Harus gila dan harus gila ya. Dalam artian positif. Tidak positif ya. Kemudian Dita bawa gamelan apa ini? Mungkin yang sendiri bawa gamelan Pendro. Ya, mungkin Pendro. Teman-teman mungkin ada yang sudah tahu atau masih belum tahu tentang Pendro. Mungkin nanti bisa dijelaskan untuk gamelan. Terus musisinya ada, saya lihat ada 6 orang ya. 6 orang. Bisa dikenalkan dulu musisinya satu-satu. Silakan dari saya. Perkenalkan, saya nama lengkap saya Kadek Agus Pusaka Adiputra, bisa dipanggil Dek Saka. Saya juga berasal dari Tunjuk. Gamelan instrumen apa yang dimainkan? Curing. Salahnya tadi. Tiang Inyamana Gagas Tia dari Tunjuk, sering juga dipanggil Egi. Ya. Di belakang. Dan Tiang, nama lengkap Tiang Ikomangun di Serau Utama, bisa dipanggil Windu. Dan saya sama dari Tunjuk, dan saya memainkan Jego. Ya. Terus yang sebelah kiri. Kenalkan, nama Tiang Murah Kadek Aris Malta Putra, bisa dipanggil Aris. Tiang berasal dari Tunjuk 3. Tiang bermain instrumen curing. Ya, lanjut. Kenalkan, nama saya Igede Putu Adi Surapratnyana. Saya juga berasal dari Tunjuk. Saya memainkan gamelan Gangsa. Perkenalkan, nama Tiang Igede Putu Adi Kresnodara, berasal dari Tunjuk. Saya Jego. Ya. Mungkin dia yang paling kecil ya. Iya. Udah ikut. Tapi udah ikut beraktivitas luar biasa sekali. Ya, jadi ada 6 instrumen yang dibawa di sini. Kira-kira judul karyanya apa? Judul karya Tiang itu namanya Ketuminan. Ya. Judul karyanya Ketuminan. Mungkin nanti kita bisa bahas lebih lanjut tentang ketuminan. Untuk sekarang mungkin kita saksikan dulu
Ketuminan. Ya, selamat menyaksikan.
sih ketuminan itu? Mungkin bisa dijelaskan dulu sedikit tentang ketuminan. Baik, saya menjelaskan ketuminan. Ketuminan itu istilah sebenarnya begitu. Istilah dari nada yang tidak dengan pasangannya. Itu dikutip dari, kalau menurut bapak saya sendiri, dia yang memberikan ide istilah dari ketuminan. Katanya dulu ada di lontar Prakempo sebelum dijadikan buku. Sekarang ada katanya namanya istilahnya ketuminan. Jadi dia itu nada dengan tidak pasangannya, yaitu kalau biasanya di Bali kan selat 2 nada harmonis namanya. Ini dia selat 1 nada langsung. Misalnya kalau ending sama ndong Ya, bisa juga. kalau di pelog ya. Ya, ending sama ndong juga bisa. Jadi, Walaupun tidak diisi selat bisa dia. bisa ya. Namanya ketuminan. Artinya nada yang tidak sama pasangan. Ya. Kalau di Bali ada yang lu, ada yang mampat ya, gitu ya. pasangannya seperti itu. Apa namanya tadi? Ketuminan. Saya tidak hafal tadi. Iya. Ketuminan sulit sekali bilang. Ya memang ketuminan. Kalau saya mendengarnya kayak apa ya? Nggak terlalu soleh kata itu dari soleh, tidak seperti bahasa yang biasa kita dengar soalnya. Makanya saya agak sulit untuk melafal. Ketuminan. Ya. Kemudian di belakang ada gamelan Pendro. Mungkin kita bahas gamelan dulu ya, sebelum ke karyanya. Bisa mungkin Kadek menjelaskan sedikit apa itu gamelan Pendro. Dan pembuatnya kan mungkin saya tahu pembuatnya adalah bapak dulu. Mungkin Kadek bisa menjelaskan sedikit. Pendro itu adalah pelog dan selendro. Sederhananya seperti itu. Pelog dan selendro. Bapaknya dulu artinya dia mendapatkan ide itu setelah dia selesai ujian S2-nya. Bapaknya artinya pembuatan gamelan ini kalau nggak salah 2004 sudah ada rencana bapak membuat. Rancangan. Pendro, pelog dan selendro. Diambil dari waktu itu mungkin inspirasinya dari yang gamelan angklung ya. Ya, dari angklung bapaknya dan gong kebiar. Itu. Dari sana bapaknya mendapat konsep waktu itu, terus dibuat gamelan ini. Kalau nggak salah kata bapak tuh di Gianyar. Di daerah berapa tuh? Ya. Di sana. Mungkin pandainya saya kurang tahu juga. Nanya di mana gitu. Kalau nada Pendro yang ini ya kalau mungkin susah disebut dengan apa ya disebut nih. Kalau saya di rumah pakai nongdeng dungnang aja. Soalnya suaranya nggak bisa dibilang nding juga bisa gitu. Kalau di angklung kan ding dong neng dung biasanya di angklung. Kalau saya sebut di rumah nongdeng dungnang aja. Kalau yang nong ini kan nong. Ini dia tumbukan dari selendro sama pelognya. Selendro angklung di rumah sama pelog gong kebiar di rumah ditumbuk jadi satu. Makanya dapat nada ini. Ini dia pelognya. Tumbukan pendronya barunya. Barunya yang di sana. Yang di sini. Kalau selendro aslinya angklungnya ini. Berarti selendro aslinya masih dipertahankan. Di sini. Cuma yang dibuat baru yang dua nada di sebelah kiri ya, dari sana ya. Tadi yang karena mainnya dari kiri ya. Dari kiri. Berarti yang baru di sana. Di sini. Nah, nada tumbuknya kalau boleh tahu antara nada apa dan apa? Kalau di pelog gong kebiar di rumah dipakai nada ding. Kalau di sini kan ya kalau di angklung ding juga. Yang pertamanya. Itu yang ditumbuk. Itu ditumbuk dia. Begitu selanjutnya yang kedua ini dipakai kalau nggak salah ndeng dan ding dong. Kalau di angklungnya kan dong. Itu ditumbuk jadi satu. Ya, menarik sekali berarti dalam satu tunggu ini ada selendro dan
nada tumbuknya. Iya. Slendro dan nada ya kalau disebut pendro. Pendronya. Ya, itu. Pendronya itu. Ya, pendronya ini dia. Coba bisa dimainkan nggak bersama-sama mungkin urutan dari paling kiri. Nah. Ya, lagi. Jadinya terdengar sangat aneh dia. Ya, aneh sekali itu karena ini sebuah penggabungan. Sama seperti musik yang digarap tadi. Iya. Saya dengar sangat aneh ya. Ya, aneh. Musiknya. Aneh Ya, jadinya. mungkin dari medianya yang Iya, dari medianya juga sudah mendukung. Untuk karya ini. Ketuminan. Saya masih menghafal. Karena saya sulit sekali menghafalkan Ya, ketuminan. ketuminan. Kemudian untuk bentuk karyanya. Bagaimana konsepnya karya ini dari ketuminan? Ide. Saya mendapat ide ketuminan ini kalau saya pikir-pikir kan katanya nada yang tidak dengan pasangannya. Jadi kalau kata lain dari ketuminan, tumin bisa diambil. Kata bapak saya itu tumin itu anak tiri. Dia anak tirikan juga gitu. Jadi saya mengambil konsep ketuminan ini bahwa saya melihat dari tanggapan seni sekarang di situasi seperti ini. Jadi mungkin ini cocok dengan konsep saya. Bukannya saya gimana sama orang-orang lain di luar sana. Mungkin pendapat saya sendiri di rumah seni itu seperti dia anak tirikan ya kalau kasarnya saya bilang. Jadi kalau di situasi seperti ini itu yang saya tangkap dari ide. Ya. Dia anak tirikan. Ya. Di saudara tapi tiri. Ya, seperti itu. Kemudian untuk bentuknya Mas menggunakan bagian atau kan teman-teman biasanya ada yang ada bagian. Terus ada mungkin triangle atau bagaimana? Kalau saya memakai bentuk penapat. Penapat. Jadinya ini menyambung yang tadi. Kan ada biasanya anak di luar, orang-orang di luar mungkin bilang, seperti Bali, sudah dina mau gambar nih, masan kene nih, gitu. Itu saya pakai pendapat. Artinya penolakan. Ya, seperti itu. Rame di sini, udah di sini. Ya. Itu kayak gitu. Pendapat saya pakai. Pendapat 1, pendapat 2, dan pendapat 3. Ada 3 pendapat. Ada 3 pendapat. Ya. Untuk pendapat 1 dulu. Pendapat 1. Kalau pendapat 1 itu bagian pertama. Cinget. Nah, yang itu saya pakai. Kenapa saya pendapat 1 itu saya memikirkan seperti ada di rumah ya, di lingkungan di rumah ada orang bilang seperti ini. Mani gana sing midang Quran mengamal kayak gitu, seperti itu. Nah, itu kan sudah negatif menurut saya. Rugi mengamal, apalagi masan kene. Nah, seperti itu. Rugi, katanya rugi. Itu saya pakai pendapat 1. Bentuknya dari itu. Untuk bentuknya bisa dimainkan nggak? Bisa. Ini pertama. Metodenya seperti ini, saya explore sendiri di langsung di gamelannya seperti itu. Dan memang sengaja dibuat berbeda. Ya, ketiganya kan pendapat orang itu kan berbeda-beda. Gitu. Makanya mungkin ada yang suaranya agak, woi,
kayak gimana ya, dibalik kayak kenyat gitu. Ah, Saya pakai permainan dinamika gitu. Ada juga teknik satu yaitu di jegog. Teknik saya pakai yaitu imbal. Teknik imbal. Imbal. Oh, saya baru dengar ini. Seperti apa tuh? Imbal itu seperti silih berganti dia. Ah, Tapi dia tidak gimana ya? Kalau biasanya jong jeng jung jang jeng jung jong jeng jung itu kan sudah biasa. Ini bisa dong dang ding dung dang dung dong. Artinya Penempatannya yang ya mungkin dibilang sedikit ngawur sih menurut saya gitu. Sebaliknya nyokcak. Nyokcak ya, nyokcak. Tapi saya bertanya kepada Bapak, apakah ini bisa dibilang nyokcak? Tidak gitu ya. Ini namanya imbal. namanya. Imbal namanya. Permainan yang silih berganti. Namanya imbal ya. Ya. Baru. Sebenarnya permainan jegok itu sebenarnya sudah ada sebelumnya yang saya tuangkan langsung. Mungkin teman-temannya lupa, jadinya timbul seperti itu. Makanya saya, ini unik nih. Itu dipakai. Nah, berarti yang dituangkan terlebih dahulu di jegok. Di jegok dulu. Di jegok dulu baru menyelesaikan ke Gansau dan curing. Ya. Berarti ada patokan satu di jegok. Nah, tekniknya eksplorasi langsung di media. Di media. Ya. Gitu. Mungkin bisa lanjut ke pendapat 2. Pendapat 2 itu seperti sudah titik puncaknya pada orang-orang yang mungkin menganggap ya kalau di rumah ya artinya menggambar itu masih disisihkan seperti itu. Jadinya saya mengangkat di pendapat 2 itu omongan dari satu orang ke satu orang. Jadinya gimana ya? Satu orang kan jadinya menyebar luas. Jadinya kita itu jadi tertekan kalau di bidang menggambarnya di rumah. Itu saya pakai. Artinya kalau di Bali dibilang nak simpang siur di jalan. Itu saya pakai untuk pendapat 2-nya. Untuk musiknya mungkin Cat. ini pendapat 2. Ya, pendapat 2. Sama juga berbeda-beda. Ya, berbeda-beda juga. Soalnya seperti itu saya lihat buat kalau yang di rumah itu seperti beda. Ada yang mungkin sama. Sependapat, ada yang juga beda gitu. Dan ada teknik tutupan juga. Semua tutup. Ya, kalau itu sih menurut saya improvisasi sendiri. Oh gitu. Ya. Itu yang masuk di dalam pikiran. Jadi memang murni eksplorasi langsung. Ya, eksplorasi di gamelan. Ketika dapat inspirasi langsung dituang. Iya, dituang. Ya. Kemudian pendapat 3. Pendapat 3 itu broken ya. Broken. Kenapa dalam broken? Karena mungkin menurut saya broken itu dia hancur tapi masih bisa beraturan gitu. Jadinya kalau kita sudah ya seperti yang artinya bilang latihan ada yang nengok full, jadinya sing ini menggamal nih kayak gitu dah. Jadinya broken tuh diambil dari pikiran kita sendiri, jadinya bercabang jadi pikirannya, ada yang bilang kayak gini, jadinya latihannya tidak fokus, jadinya rancu. Itu saya ambil broken tuh. Jadinya permainannya tuh ngawur jadinya. Saya pakai. Ya, bisa dilihatin.
di sini mungkin yang dicuring yang dipakai patokan atau gimana, atau yang di jegong? Nggak Nggak ada patokan. Jadi berjalan sendiri. Berjalannya sendiri-sendiri. Terus habis ini final dari semua bagian pendapat tersebut. Intinya mungkin dari saya mendapatkan ketiga pendapat ini, saya ada memunculkan ide membuat final, artinya dengan cara ini, artinya dengan cara latihan ini bisa menyadarkan orang-orang di rumah bahwa masih orang seni itu tidak boleh disisihkan, seperti itu. Yang terakhir, tadinya bukan pendapat sih yang menurut yang terakhir, artinya cara untuk menyadarkan pendapat seperti itu ya saya. Makanya dibuat agak kacau. Ya, agak kacau dia. Tapi beraturan gitu maksudnya. Ya. Ada ya. Kacau tapi beraturan. Ya. Yang bikin menarik memang medianya menurut saya ya. Karena sangat khas sekali mendengar nadanya. Kemudian untuk untuk barungannya memang segini bentuknya ada lagi. Sebenarnya lengkap seperti angklung. Seperti angklung ya, kan Pemadem 4 kalau nggak salah. Kantil 4, curing 2, reong ada, gong. Ya, gempurnya juga, gongnya juga ada. Pakai kendang juga ya. Ya. Kalau aslinya barungannya. Aslinya pakai kendang juga. Iya. Saya menarik, jadi saya sangat tertarik sekali dengan medianya. Sehingga tadi ada karya seperti itu dan dengan metode penuangan secara langsung dari dari situasi langsung yang didapat dari situasi pandemi saat ini yang berada di lingkungan kadek tentunya ya. Jadi itu yang langsung dipakai. Judulnya keduminan. Iya. Saya pengen bilang keti aja. Ya, hampir mirip dengan ketimun. Hampir seperti itu ya. Saya terus pengen bilang keti aja. Keti ya. Keduminan. Aneh sekali saya. Ya, memang aneh. Seperti karyanya mungkin aneh. Aneh ya, memang aneh. Dan pendukungnya juga aneh-aneh. Ya, karena memang yang buat juga aneh. Jadi pendukungnya aneh, semuanya harus aneh. Ya, tapi aneh itu juga enak, artinya enak didengar, enak dinikmati. Tidak semata-mata aneh itu tidak enak gitu ya. Kadang kita untuk beraktivitas pun mencari yang aneh kan begitu. Kemudian untuk prosesnya kira-kira berapa lama, Kak? Kalau nggak salah 3 kali pertemuan. Sudah rangkap gendingnya, karyanya. Habis itu mungkin ada penambahan ya, karena mungkin ada masuk-masukan kayak seperti itu, jadinya 4 kali pertemuan kalau nggak salah. 4 kali udah terbentuk ya. Udah terbentuk. Terus Bapak ngasih masukan nggak? Atau sering ditemenin latihan atau ditemenin sering. Kalau saya pernah nanya sama Pak, gimana nih? Udah jalan. Gitu aja dia. Tinggal lepas aja dia Pak gitu jadinya. Artinya memberikan ruang yang bebas untuk berekspresi ya. Itu yang saya suka dari Bapak. Kadang-kadang memberikan ruang yang bebas untuk kita generasi muda itu untuk berkarya. Kesulitannya apa dalam penuangan? Kesulitan dalam penuangan ke dalam media ini? Kesulitannya itu adalah, kalau menurut yang pribadi, nyari nada sudah kata ketuminan tuh biar pas dengan, apalagi ini kan cuma 4 nada aja. Jadinya itu mungkin kesulitan saya mencari yang tepat. Ya, Pak. Untungnya di sini diperjelas dari ngumang hisapnya. Jadinya kalau tadi di sini mainnya ketuminan ataunya seperti tadi itu, ini di main seperti itu, mungkin suara jegoknya di nungdang, jadinya ada warna suara menurut yang baru gitu. Mungkin susah dibilang gitu. Jadi
untuk mempermudah ini dibilang nundeng-nundang. Iya, nundeng-nundang. Sebenarnya saya boleh ditambahin itu. Sebenarnya ini gamelan itu wujud aslinya konsep dari buku Bapak itu 9 bilah. 9 bilah. Ya, 9 bilah. Artinya karena mungkin faktor biaya juga mahal, makanya dijadikan 4 ya. gitu. Tapi 4 juga bagus. Dan mudah-mudahan nanti yang 9 itu bisa jadi ya mungkin tugas kadek nanti ya. itu wujudkan itu. Siapa tahu nanti kan ya. ada apa namanya, ada jalan ya, ditunggu nanti itu. Tapi ini menarik sekali, ketuminan dengan media Pendro. Wah, apalagi kalau bisa bawa apa namanya, barungan aslinya semua. Ya. Soalnya masih dalam situasi seperti ini sulit ya, agak sulit ya. Seperti yang kadang sampaikan nanti itu pasti banyak protes banyak pendapat ya. Kalau situasi seperti ini tidak mungkin kan untuk berkarya dan tidak baik untuk kumpul-kumpul mungkin gitu. Tapi sudah terjawab hari ini ya. Kadang bisa buat karya yang aneh, katanya aneh karena yang buat aneh. Dan yang aneh. Ya, karena terus terang memang aneh, menurut saya aneh karena saya tidak pernah mendengar yang seperti ini. Jadi sangat menarik dan indah deh karyanya. Terima kasih banyak sudah untuk karyanya. Mudah-mudahan ada karya lagi setelah ini. Artinya walaupun pandemi terus berkarya, artinya tanpa tanpa adanya pesanan atau tanpa adanya materi yang pengaruh karya itu. Ya, kadang-kadang kan kita terbiasa di tekstual seperti itu kan. Karena ada pesanan, kemudian ada materi, baru kita berkarya. Jadi karena pandemi ini kita berkaryanya tanpa ada landasan itu. Jadi itu ucapkan terima kasih banyak atas keikhlasan berkaryanya, sehingga karyanya sangat bagus tadi. Nah itu teman-teman, tadi beberapa saya sudah menanyakan kepada Dek Dita tentang ketuminan. Sulit saya bilang, saya selalu ingin bilang ketimun, ketuminan dengan media gamelan Pendro. Nah mungkin ada dari teman-teman pertanyaan di live Instagram, atau mungkin teman-teman yang hadir di studio, mungkin studio Pancelangit ini studionya Pancelangit. Jadi saya mungkin bisa ucapkan terima kasih juga kepada komunitas seni Pancelangit, sama juga kepada Hatu Agung Gede Rama Putra yang sudah selama ini memberikan fasilitas tempat untuk proses ini. Mungkin ada dari teman-teman di Instagram? Belum ada. Yang di studio mungkin, yang ada di studio mungkin ada banyak. Tidak ada. Ya karena memang aneh. Jadi sulit yang nanya ya. Kalau udah aneh ya biar aja aneh gitu. Mungkin dari penabuh ada yang ditanyakan atau mungkin yang mengganjal di pikiran, ingin ditanyakan ke Dek Dita, mungkin bisa ditanya, bisa bertanya, tidak apa-apa. Kadang-kadang kan kita jadi musisi itu kadang-kadang kan kita mengikuti aja, dikasih materi gini ya cari gitu, selesai gitu. Mungkin di sini sampai di rumah baru kepikiran kok bisa seperti itu, buatnya gimana sih caranya gitu. Nah mungkin hal itu mungkin tidak kesampaian, pengalaman betul dulu seperti itu. Karena berproses kita dikasih materi ya jalan materi, tapi di sana betul nggak bertanya gitu. Malah sampai di rumah baru bertanya kenapa sih kok begitu dia buat, apa sih mana dibuat nih gitu. Kan dari penabuh dulu bisa tanya-tanya. Ya penabuh silakan bertanya kepada saya. Ada sih. Benar. Kan dia terusan setiap latihan kan tidak langsung ngorein. Iya. Udah langsung dijelaskan. Maksudnya ini. Jadi memang seperti itu seharusnya, artinya penuangan dalam media itu langsung dijelaskan sehingga musisi itu mengerti apa yang dibuat dan
lebih mudah menjiwai karyanya, ya. Benar tidak ada nih? Apa sulit bertanya dengan orang aneh? Ya temanya aneh sekarang ya. Tapi yang aneh itu yang menarik. Ya, artinya yang aneh itu yang menarik. Yang kalau saya sendiri cenderung ya cari yang aneh-aneh untuk untuk membangkitkan imajinasi dalam berproses itu. Jadi metodenya langsung tidak mencatat dulu ya, artinya langsung di instrumen. Jadi media itu sangat berpengaruh dalam proses aktivitas tentunya. Jadi sangat memberikan inspirasi. Jadi walaupun tidak dengan metode mencatat, media itu sudah memberikan sesuatu kepada kita, ya. Dengan catatan kita harus sering berkomunikasi dengan media, ya. Itu yang sulit karena dia mati, medianya harus dihidupkan lagi. Ya biasanya itu sih kalau saya sendiri pengalamannya dengan eksplorasi langsung memerlukan waktu yang lama. Namun ini sangat singkat juga, luar biasa sekali. 3 kali pertemuan udah satu bentuk. Jadi saya bisa bayangkan gimana kapasitas otaknya dan musisinya luar biasa sekali ini, ya. Jadi semuanya dari tunjuk ya. Semua dari tunjuk. Tunjuk kaja mungkin ada besar ya. Makanya saya pakai konsep baju seperti ini gitu. Berbeda-beda. Iya, berbeda. Karena konsepnya juga pendapat yang berbeda, makanya saya pakai baju seperti ini. Namun dalam satu desa ditunjuk. Namun masih dalam satu desa ditunjuk. Diikat dengan kepalanya yang putih, udangnya yang satu desa tunjuk. Iya. Itu dia. Kurang lebih begitu sih. Iya, seperti itu betul. Ya, mungkin ada dari teman-teman pertanyaan? Tiang mau bertanya. Tiang Acong, artinya Ketua Komunitas Bagung, mau bertanya kepada Adik Rita. Tiang sangat tertarik sekali dengan karyanya, tapi Tiang bukan sih bertanya, artinya memberikan saran kepada Adik Rita. Karena gamelan ini artinya unik, Tiang juga baru pertama kali artinya dengar dari sistem nadanya. Dan sebenarnya Tiang ingin artinya karya ini dikembangkan lagi, karena mungkin ada celah-celah nada yang harus memang diperkenalkan terlebih dahulu sebelum meranjak ke nada-nada dumbuk dari kedominan tersebut. Karena Tiang lihat dari ketika dipukul bersama, ketika dipukul bersama menarik sekali, sangat menarik sekali untuk diolah. Artinya dari pikiran Tiang. Niko artinya pendapat Tiang tersendiri. Dan pertanyaannya tadi Dek Dita bilang artinya ada broken dan tidak teratur. Bagi Tiang itu teratur. Kalau mungkin dianalisa, dan sangat menarik sebenarnya, ya. Kenapa, bagaimana metodenya pertama kali menuangkan itu? Apakah ada di curingnya, di gangsonya, atau di jegoknya? Nah, mungkin Tiang pertanyaan Tiang itu. Terima kasih. Berarti metode yang pertama dituangkan artinya pada saat menuangkan bagian yang broken itu yang mana kan Dek dulu pertama kali tuangkan? Yang pertama itu saya tuangkan dari ini, dari curing. Ya, memang dari curing. Jadi ini yang menjadi poin pertamanya. Baru setelah itu pemade, baru kan jegok. Nah, yang pertama katanya dicuring. Nah, kenapa dicuring? Mungkin di sini dipilih. Kalau menurut saya dicuring itu kan suaranya ya begitu. Kalau saya mengambil itu suaranya. Oktapnya paling tinggi ya. Iya, paling tinggi. Jadi kalau menurut saya kan jarang yang memakai curing. Makanya saya pakai curing, jadinya suaranya kan ya yang melengking seperti itu. Itu sih menurut saya. Gitu katanya Gus. Artinya curing yang saya pakai dari curing. Lagi sedikit lupa. Apakah ada tempo-tempo yang lain, misalnya di curingnya 3,
di karbon 4 dan di gangsolnya berapa atau di jegoknya. Soalnya yang dengar tadi berbeda ritme dia. Artinya subdivisinya berbeda, sehingga artinya terdengar memang sih artinya polanya berbeda. Apakah memang sengaja ditata temponya seperti itu ataukah bagaimana yang di brokennya? Saya tidak sengaja menata. Kalau silakan jalan gitu aja saya. Silakan jalan, terserah Anda gimana temponya. Kayak gitu aja. Yang serahkan waktu itu metodenya, silakan temponya. Iya. Artinya untuk untuk temponya diserahkan kepada medianya, musisinya. Langsung artinya dia sendiri yang dia sendirinya membuat. Ada hanya memberikan pola. Ya, berikan pola saja. Jadi ada improvisasi mungkin di sana. Ya, itu. Improvisasi dalam artian untuk menentukan gini dia kembali ke musisinya tersendiri. Iya. Ya. Mungkin itu. Tadi ada saran juga. Ya, sarannya tuh mungkin dikenalkan dulu. Ya. Sebenarnya saya sudah memiliki ide seperti itu mengenalkan nadanya dulu. Artinya saya lihat dari tengok dari video sebelumnya juga. Jadi sudah ada yang memakai metode seperti ini, makanya dia langsung saja pakai ini. Cuma kan tadi kenapa disuruh mengenal, karena ini gamelan yang menarik, gamelan yang unik, jadi harus diperlihatkan juga keunikannya mungkin untuk di gamelan ini. Kalau saya sendiri mungkin nanti mau lihat karya yang satu barung ini, kalau bisa satu barung yang mungkin akan lebih menarik. Bentuknya gitu. Itu mungkin ada lagi kira-kira. Nah, ada lagi pertanyaan nih. Iya. Silakan. Ini ada teman kita datang ke studio nih, namanya Janu. Kebetulan juga dulu alatnya ikut dalam acara ini. Yang kalau nggak salah judulnya Masada itu ya. Alatnya ini satu kampung juga dengan kami di Tabanan. Silakan Pak Janu. Yang pertama, saya ada pertanyaan tentang barungan gamelannya. Yang dari dulu saya memang sudah sangat tertarik dengan gamelan yang dibuat oleh Pak Made Arnawo Tunjuk. Tadi Dita mengatakan bahwa bila 1-2 adalah hasil dari tumbuhan nada dinding dan dong pada bila angklung dan kebiar ditunjuk. Sedangkan bila 3 dan 4 itu murni dari nada angklung. Apakah semua barungan memakai sistem seperti ini, 1-2 tumbuhan, 3-4 angklung, atau ada beberapa instrumen yang memakai ide 1-2 tumbuhan hasil penggabungan 2 nada itu, sedangkan 3-4 kebiarnya. Apakah ada itu atau semua seperti ini sistemnya? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau tadi pertanyaan, sekarang saran deh. Saran untuk keberlangsungan hidup kehidupan gamelan Pendro itu sendiri. Dulu beberapa tahun lalu, saya lupa tepatnya, itu kayaknya yang judul karya Simpang Siur itu memang booming. Tapi sekarang generasi kini, saya harap kawan-kawan Tunjuk atau juga kawan-kawan Tabanan, kakak-kakak, senior guru-guru juga bisa memberi sesuatu untuk gamelan ini, sehingga saya katakan dulu pakai bahasanya harta karun, sehingga harta karun ini benar-benar gimana ya, ada nilainya seperti yang diharapkan oleh Bapak. Jadi Pak Arnawo, jadi tidak stop, terutama apalagi ada Dita yang juga seprofesi dengan Bapak. Semoga bisa memikirkan dan mengeksekusi bagaimana keberlangsungan hidup barungan ini tidak berhenti
sampai itu saja. Ada barongan-barongan baru lain lagi di Bali, daerah lain di Bali yang sebenarnya ini lebih awal. Kenapa yang belakangan bisa lebih booming? Kita harus pikirkan juga itu, jangan bagaimana rumput tetangga itu tidak lebih hijau. Rumput kita lebih hijau. Maaf, saya orang Tabanan juga dan sedikit itu aja tentang pertanyaan dan sarannya. Terima kasih. Baik. Terima kasih dari Janu tadi sudah memberikan pertanyaan dan sarannya. Saya setuju sekali. Saya juga setuju sangat sekali. Mungkin dijawab dulu deh. Pertanyaannya tadi, apakah pure dari 3 gimana? Bentuk instrumentasinya, artinya nadanya, susunan nadanya, apakah semua begini? Oh, dari gangselnya, dari kantilan. Kalau gangsel sama jago kan udah pasti seperti ini. Udah pasti seperti ini. Kemudian ada riong tadi ya. Riong. Apakah seperti ini juga susunan nadanya? Riongnya juga seperti ini susunan nadanya. Jadi memang dibuat seperti ini. Memang dibuat seperti ini. Ya, artinya dua nada tumbuk dan 2 angklung. Nanti kan pertanyaannya mungkin siapa tahu ada 2 nada. Yang lain yang ada 2 nada kebiar gitu. Apakah seperti itu? Enggak, semuanya sama. Ya, kalau memang sudah sama. Sama. Ya, terus sarannya tadi ya, itu sangat saya setuju sekali. Apalagi ditunjuk sekarang yang mudah-mudah udah muncul nih. Ya, selain Dita juga nih ada Dek Saka ya, calon juga kan, profesi artinya. Kemudian ada Wawan lagi. Ya, mungkin Dita bisa rembuk-rembuk atau dengan itu mungkin Dita bareng dengan Janu mungkin rembuk-rembuk gimana. Yuk kita bangkitkan lagi Pendronya ini, harta karunnya kita gali nih. Jadikan dia perhiasan yang bernilai tinggi gitu. Mungkin seperti itu. Sudah tugas itu ya, memang itu tugas. Apalagi Dita mungkin. Tadi mungkin kalian seke Pendro nanti. Mungkin dibuatkan seke dulu artinya dibuatkan grup dulu untuk lebih memudahkan Dita untuk mengemalkan lagi. Ya, intinya saya juga setuju tentang itu dan harapan saya juga tidak sampai di sini deh dengan Pendronya, artinya ke depannya. Dan saya juga pengen pribadi artinya mau berkarya di Pendro nantinya kalau diberikan silakan itu. Saya juga pengen artinya karena memiliki daya tarik ini, saya tertarik begitu, ingin mungkin ada kesempatan nanti mau berkarya di sini di gamelannya. Itu juga mau minta izin dulu sama Bapak mungkin. Ya mungkin itu dari teman-teman untuk hari ini tentang ketuminan dan Pendronya. Jadi sangat menarik sekali. Pertama terima kasih banyak Dek Dita sudah membentuk karyanya dengan gamelannya. Untuk musisi juga terima kasih banyak semuanya yang sudah menyajikan karyanya dengan baik tadi. Bagi teman-teman yang hadir juga di studio, tadi ada Agus Secong, ketua komunitas, kemudian ada juga Janu dari Tabanan, memang sengaja datang ke sini karena ada daya tarik di sini yang mengundangnya datang ke sini. Jadi terima kasih banyak. Kalau teman-teman mau datang ya bisa datang untuk menyaksikan langsung acara ini dan mungkin bertanya langsung kepada komposer-komposer yang hadir dalam acara ini. Dan tidak lupa mungkin nanti kalau teman-teman tidak sempat nonton live-nya secara langsung, teman-teman bisa nonton di channel Dakswagung. Di sana bisa nonton. Mungkin akan diupload untuk acara minggu ini, akan diupload minggu depan. Minggu depan diuploadnya karena setiap minggu kita ada 2 acara sekarang, hari Kamis dan hari Sabtu. Jadi untuk pengunggahan yang hari Sabtu lalu diunggah nanti malam, nanti bisa disaksikan malamnya, dan acara untuk hari ini akan diunggah minggu depan, hari Kamis depan, bisa disaksikan secara langsung nanti di channel YouTube. Dan jangan lupa dukung selalu channel kami
agar kami lebih dengan tentunya dukungan dengan kritik dan saran di kolom komentar agar acara kami lebih lebih baik lagi ke depannya, karena kami tetap masih dalam proses belajar dalam acara ini. Ya mungkin itu untuk hari ini. Jadi terima kasih banyak, dan mungkin tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah terlibat langsung sebelum-sebelumnya, dan tunggu teman-teman yang lain yang akan tampil. Jadi saksikan terus acara kami, dan saya tutup dengan Brahma Santi. Om Santi Santi Santi. Salam pada Sami Rasa. Sini. Ya. Terima kasih.